Selamat siang dan selamat datang di podcast kita. Podcast sih. Wes kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Skillnya kakak. Wah, perkenalan saya Le. Kenalan. Kami di sini dengan tiga. Iya, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di channel kita. Oke, sebelum itu kita ini akan ngejelasin terkait sebuah aplikasi bernama Plot Multigraphic, di mana di sini kita membuat sebuah plot multigraphic di aplikasi MATLAB. Jadi bagian-bagian yang kita jelasin ada desainnya, terus flowchartnya, ketiga ada programnya, dan yang terakhir hasil runningnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Indra Mustika dengan 3 digit NIM terakhir 023. Dan saya Halimatus Sadia dengan 3 digit NIM terakhir 026. Dan saya Dina Mutaza dengan NIM 018. Oke, sekarang kita akan langsung aja ke programnya. Oke, baik. Jadi, ini adalah tampilan desain aplikasi plot grafik. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menggambar atau memvisualisasikan grafik fungsi matematika secara interaktif. Pengguna dapat memasukkan beberapa fungsi, mengatur batas sumbu, mengatur grid, kemudian menampilkan hasil grafik pada area plot. Jadi ada komponen input fungsi 1-5 menggunakan komponen edit text file, digunakan untuk memasukkan persamaan matematika. Kemudian ada area grafik di bagian kanan aplikasi, merupakan area untuk menampilkan grafik. Komponen yang digunakan itu UI Access, menggunakan komponen UI Access untuk menampilkan hasil plot fungsi. Memiliki judul grafik, sumbu X, sumbu Y, dan grid. Kemudian ada komponen pengaturan batas eksis. Ada input A untuk nilai batas minimum sumbu X, ada input B untuk nilai batas maksimum sumbu X. Tombol setting batas eksis menggunakan push button berfungsi menerapkan batas sumbu yang telah dimasukkan. Lalu ada komponen pengaturan grid, ada grid X mengatur jarak antar garis grid pada sumbu X, dan ada grid Y untuk mengatur jarak antar garis grid pada sumbu Y. Tombol setting lebar grid menggunakan push button berfungsi menerapkan pengaturan grid yang telah dimasukkan. Dan yang terakhir ada tombol reset. Fungsinya untuk menghapus seluruh grafik yang telah ditampilkan dan mengembalikan pengaturan ke kondisi awal. Komponen yang digunakan adalah push button. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan alur kerja atau flowchart dari aplikasi MATLAB Plot Grafik. Proses dimulai ketika aplikasi dijalankan. Setelah aplikasi terbuka, pengguna dapat memilih beberapa menu yang tersedia, yaitu plot fungsi, reset, setting batas eksis, dan setting lebar grid. Pada menu plot fungsi, pengguna memasukkan fungsi ke dalam edit file, fungsi 1 sampai fungsi 5. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah input fungsi kosong atau tidak. Jika input kosong, aplikasi akan menampilkan pesan fungsi belum diisi. Kemudian, pengguna diminta mengisi kembali fungsi yang akan diplot. Jika input tidak kosong, sistem akan memproses dan menampilkan grafik fungsi pada UI Access sehingga fungsi berhasil diplot. Pada menu reset, sistem akan membersihkan tampilan grafik pada UI Access menggunakan perintah CLA atau reset. Setelah proses pembersihan selesai, grafik kembali ke kondisi default seperti saat aplikasi pertama kali dijalankan. Pada menu setting batas eksis, pengguna memasukkan nilai A dan B pada edit file yang telah disediakan.
Selanjutnya, sistem akan memeriksa kondisi apakah A lebih besar dari nilai B. Jika A lebih besar dari nilai B, maka aplikasi akan menampilkan pesan nilai A harus lebih kecil dari B. Kemudian pengguna diminta memasukkan nilai kembali. Jika A lebih kecil dari B, sistem akan mengatur batas sumbu menggunakan perintah xlim, sehingga batas sumbu X berhasil diatur sesuai nilai yang diberikan. Pada menu setting lebar grid, pengguna memasukkan nilai grid X atau GX dan Y atau GY pada grid edit file dan grid Y edit file. Sistem kemudian memeriksa apakah GY lebih kecil dari 0 atau GX lebih kecil dari 0. Jika kondisi tersebut benar, aplikasi akan menampilkan pesan grid harus lebih kecil dari 0. Kemudian, pengguna diminta memasukkan nilai yang valid. Jika nilai grid valid, sistem mengatur tick grid menggunakan kode ini. Setelah itu, lebar grid berhasil diatur sesuai nilai yang dimasukkan. Setelah salah satu proses selesai dijalankan, grafik pada UI Access menampilkan perubahan sesuai aksi pengguna, baik berupa grafik fungsi, perubahan batas sumbu, perubahan lebar grid, maupun hasil riset. Selanjutnya, proses akan berakhir pada tahap selesai. Oke, selanjutnya kita akan berada di sebuah program plot multigrafiknya. Di sini ada beberapa codingan yang menjelaskan terkait desainnya nanti dia akan menjalankan di program ini. Yang pertama ada plot pertama ini. Ini ada plot yang pertama. Di sini menjelaskan di mana saat kita menginputkan fungsi di bagian fungsi yang pertama, di sini terdapat plot button. Ini ada callback-nya. Callback plot button yang pertama, jika kita menginputkan dan plot buttonnya ditekan, dia akan menghasilkan ke grafiknya. Nah, habis itu di sini jika tidak mengisi plot buttonnya di fungsi yang pertama, dia akan langsung mengarahkan fungsinya tidak valid dan error. Dia akan menampilkan tersebut. Kemudian lanjut ke button plot yang kedua. Di sini juga sama, terdapat callback plot button yang kedua. Jika menginputkan fungsi dan kemudian plot buttonnya ditekan dengan kursornya, dia akan mengarahkan ke grafik. Kemudian jika tidak dimasukkan fungsinya, dia akan otomatis menampilkan fungsi tidak valid dan error. Kemudian selanjutnya ada plot button yang ketiga. Di plot button ketiga dengan codingan yang sama, jika tidak diinputkan dia tidak valid, dan jika diinputkan kemudian ditekan buttonnya, dia otomatis kekirim ke grafiknya. Kemudian ada plot button 4 hingga 5. Kemudian setelah plot button 1 hingga ke 5, ada button reset di bagian samping bawah grafik. Di sini ada callback resetnya. Ada beberapa reset di sini. Ada tampilan program reset, ada hapus seluruh plot, aktifkan kembali grid, judul dan label, batas sumbu default. Jadi setelah menekan button reset, otomatis di tampilan runningnya nanti dia akan otomatis kehapus semua yang setelah diinput. Ini ada beberapa program di sini untuk menghapus keseluruhan dari runningnya. Kemudian lanjut ke setting batas akses
button. Di setting batas akses button ini, setelah menginputkan nilai A dan nilai B, dia otomatis ke setting batas aksesnya gitu. Di grafiknya nanti dia akan menampilkan di situ. Nah, di sini menjelaskan, di programnya itu menjelaskan bahwa nilai A ini harus lebih kecil dari nilai B. Kalau tidak, dia akan error di sini. Kalau nilai A lebih besar dari nilai B, dia otomatis akan error. Kemudian ada codingan program setting lebar grid button. Di sini menjelaskan tentang settingan di grafiknya nanti. Jika button tersebut ditekan, otomatis di grafiknya nanti akan ke setting lebar grid buttonnya yang sesuai user inginkan gitu. Jika grid harus lebih dari 0, jika grid ini menambahkan hanya 0, dia otomatis akan error. Sekian dari program plot multigrafik. Terima kasih. Baik, pada penjelasan ini kita akan menjelaskan hasil running aplikasi. Jadi pada fungsi 1 kita isikan X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 7. Fungsi yang kedua diisi X pangkat 3. Fungsi yang ketiga diisi 2. Fungsi yang keempat diisi 1 per X. Dan yang fungsi kelima kita isikan 3X tambah 7. Kemudian kita klik tombol plot pada masing-masing fungsi. Kemudian di bagian pengaturan batas aksis kita isikan yang A adalah -1, yang B adalah 1. Artinya grafik hanya menampilkan daerah sumbu X dari -1 hingga 1. Karena rentang sumbu dipersempit, bentuk setiap fungsi menjadi lebih mudah diamati pada interval tersebut. Kemudian pada bagian pengaturan grid, kita isi di bagian grid X adalah 0,25, di grid Y sama dengan 10. Artinya grid vertikal muncul setiap 0,25 satuan pada sumbu X dan garis grid horizontal muncul setiap 10 satuan pada sumbu Y. Pengaturan ini membuat grafik lebih mudah dibaca karena jarak antar garis grid menjadi teratur. Jadi, hasil running menunjukkan bahwa aplikasi telah bekerja dengan baik. Pengguna dapat memasukkan beberapa persamaan matematika sekaligus, kemudian setiap fungsi berhasil divisualisasikan pada satu bidang koordinat. Selain itu, pengguna juga dapat mengatur batas sumbu dan jarak grid sehingga tampilan grafik menjadi lebih jelas dan sesuai kebutuhan analisis. Semoga penjelasan dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari kelompok kami, semoga penjelasannya dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.